apa ya? Ya just tip, tapi just tipnya just tip grosiran. Iya. Dan itu rame tuh. Lumayan, gue pulang-pulang pokoknya kebeli Avanza. Kebeli Avanza. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Happy New Year for everyone. Ini adalah episode pertama podcast Talk to Talk di tahun 2021. Hari ini ada guest, seorang wanita cantik dan juga berprestasi, seorang entrepreneur yang sukses. Dia adalah entrepreneur di bidang clothing untuk para cewek-cewek. Kenapa gue akhirnya tahu juga kenal dengan orang ini? Karena ternyata bini gue sering belanja juga ke tokonya dia. Jadi gue notice dan ternyata setelah gue lihat-lihat, wah ini orang penjualannya di Tokopedia dan di Shopee dan juga sekarang punya website, sekarang juga punya kantor sendiri, itu benar-benar luar biasa banget. Namanya Nita Christina. Yes. Apa kabar, Nit? Baik, puji Tuhan. Kalau sekarang mah sehat aja udah bagus ya. Iya, sekarang mah sehatnya udah bagus. Malah kemarin gue sempat bilang sama teman gue, ya semoga-moga kita nggak mati dulu deh. Matinya sih nggak apa-apa, cicilannya. Kalau misalnya cicilan itu dia baru yang pusing. Iya. Anyway, Nita ini clothing store-nya namanya Clowny. C-L-O-U-W-N-Y ya, bacanya Clowny. Ya, Yes. ini dia clothing, ini udah clothing merek lu sendiri berarti ya? Lu juga produksi sendiri berarti ya sekarang semuanya? Iya, betul. Betul. Nah, ini kan sekarang lu udah di titik di mana lu udah jualan udah banyak. Kalau mau coba cek di Tokopedia atau di Shopee-nya Clowny, lu bisa kunjungi Tokopedia dan Shopee-nya Clowny. Tapi gini nih, yang gue pengen denger dan mungkin yang nonton atau yang dengerin podcast Talk to Talk ini, yang pengen denger adalah bukan hanya gimana lu sekarang gitu loh, tapi lu mulainya gimana sih sampai lu bisa mencapai di titik ini? Karena biar gimana pun, ini salah satu juga bikin gue penasaran adalah gini, baju cewek itu kan dari dulu udah banyak yang main kan, tapi gimana lu bisa stand out dan orang akhirnya banyak yang beli sama lu gitu. Jadi ya, mulainya gimana nih? Ya mulainya gimana? Nggak apa-apa. Mulainya gimana dulu nih? Kalau nggak salah mulai 2015 ya? 2015 itu nama Clowny. Nama Clowny. Jadi sebenarnya tuh gue jualannya itu sebelum 2015, udah dari sebelum 2015, udah dari 2000 mulai mengenal yang namanya online bisnis itu pertama kali itu di tahun 2010. Waktu itu gue kuliah masih semester 3. Semester 3. Oke. Semester 3, waktu itu masih zaman BBM. Ya, zamannya BlackBerry lagi ini, baru booming lah ya. BlackBerry. Nah, di saat itu ya gue mulai dari nggak pakai modal sama sekali, karena dulu itu gue dikasih nyokap, kan dulu gue ngekos di daerah Tangerang, kampus gue di daerah Tangerang, jadi gue itu harus ngekos, dikasih duit jatah sama nyokap itu 250.000 per minggu. Per minggu, berarti sebulan 1 juta lah ya. Ya, nah itu udah termasuk buat kalau misalnya fotokopi, gua ongkos pulang bolak-balik setiap minggu dari Tangerang ke Jakarta. Pokoknya emak gue udah nggak mau tahu urusan kayak, ini 250.000, pokoknya gue cuma punya duit segini, lu bisa survive apa enggak. Nah, dari situ gue mikir dong kayak, kalau 250.000 kalau coba buat makan, itu masih oke. Tapi kalau misalnya udah ketemu, mesti tugas, bikin paper, ya namanya kuliahan pasti adalah duit-duit kayak gitu. Atau at least beli sabun, karena gue anak kosan dong. Beli sabunnya itu kayak kadang nggak cukup gitu kan. Belum hangout ya? Kan anak kuliah. Belum hangout. Nah, itu dia. Masa di kosan doang? Makanya. Nah, untungnya waktu itu Tangerang belum semaju sekarang, jadi belum banyak tempat hangout. Oke. Itu berarti pas lagi lu kuliah, itu semester berapa tadi lu? Semester 3, 2010 ya? Tunggu sebentar. Gue denger-denger lu pernah ikut Koko Cici dan lu menang ya? Itu di 2015. Oh, itu udah berarti itu udah fast forward. Oke, kita sekarang masih stay di zaman di mana lu mulai mengenal online shop ya. Betul. Nah, jadi dulu itu gue nggak terlalu main Facebook. Tapi gue udah lihat, oh ada orang yang jualan di Facebook. Cuma gue belum kepikiran gue perlu bikin online shop nih di Facebook gitu. 2010. Tapi gue udah mulai tahu tuh. Nah, yang paling gampang adalah lewat BlackBerry. Waktu itu kan BlackBerry zamannya bikin grup-grup tuh. Oh iya, betul.
Betul, betul, betul. Bikin grup yang Nah, sampai bikin grup kadang-kadang kan, bikin bikin BB lu grup. ngeheng. Gara-gara Iya, grupnya nah itu kebanyakan. dia. Terakhir-terakhir gue punya 4 BB, semua 4-4-nya grupnya full. Soalnya maksimal kan cuma, satu grup tuh maksimal dulu cuma 20 orang ya. Ah, lupa gua. BlackBerry gitu Ya dulu lama banget. segituan lah, pokoknya kayak Heeh. zaman BB gue tuh dari nyicil istilahnya tuh sampai kebeli 4 dan Hmm. 4-4-nya full gitu istilahnya. Hmm. Itu 2011 sampai gue lulus kuliah 2013. Oke. Nah, waktu itu gue nggak nyetok barang. Oke. Lu barang ngambil dari mana kalau gitu? Waktu itu cuma sistem dropship. Jadi ada kakak kelas gue yang jual barang, ya gue tinggal dropship aja. Waktu itu gue untungin paling satu barang tuh sekitar 20.000 lah. 20.000. Ini udah baju cewek nih ya? Baju cewek. Karena ya mungkin karena gue cewek, terus kayak apa ya, istilahnya tuh kayak gue kuliah baju itu aja, jadi sebenarnya tuh pengen beli bajunya, tapi ya karena pengen beli bajunya, jadi ya udahlah sekalian coba jualin. Ternyata jalan waktu itu. Berapa tuh Jadi biasa udah jualan tuh Lu jualannya biasa sebulan bisa berapa tuh? Dulu awal-awal. Awal-awal gue nah lucunya gini, awal-awal kan gue mulai dropship tuh udah lumayan tuh. Jadi ternyata tuh dari gue ngambil dari orang tuh masih bisa orang tuh jualin lagi. Karena dulu online belum kayak sekarang kan, belum ada marketplace. Jadi Betul. apalagi harga baju, lu nggak tahu nih kayak di pasaran tuh harga yang murah tuh berapa gitu kan. Jadi orang masih, kalau misalnya gue dropship itu masih gede banget untuk peluangnya di saat itu. Nah waktu itu sehari, pokoknya gue dalam sebulan, istilahnya karena gue dapet duit dari nyokap itu 1 juta, gue dapet tuh bisa sebulan waktu dropship tuh 6-8 juta per bulan. Buset, 8 kalinya. Dari situ mak gue udah bilang, gue udah gak mau kasih lu duit. Iya. Itu buat anak kuliah tahun segitu gede loh. Gede. Dulu zaman gue makan di itu Hokben paling 11.000 kok beli paketnya. Iya, betul. Yang paket hemat yang ABCD itu kan. Iya, nasi sama gorengan. Iya. Lu dapat segitu, berarti lu jual banyak banget dong ya, pas lagi tahun awal-awal itu? Ya lumayan. Sampai gue lulus kuliah, ya dulu gue cuanin lah, apapun yang bisa gue jual, tapi mostly banyak kan di baju. Terus lu lulus kuliah tahun 2013. Nah, di tahun 2013 jadi nyokap gue itu waktu gue kan ada duit tuh. Nah, nyokap gue tuh untungnya gue tuh punya nyokap yang dari dulu karena dia tahu gue dapat duitnya lumayan, dibeliin lah sama dia tuh duit yuan. Duit yuan? Cina. Buat apa? Iya, yuan. Renminbi. Iya. Jadi saat itu karena gue bilang sama nyokap gue, Mak, kalau misalnya gue udah lulus kuliah, kayak gue nggak mau kerja deh. Waktu itu gue bilangnya kayak gitu. Maksudnya lu nggak mau kerja sama orang? Gue nggak mau langsung kerja dulu. Gue pengen ngapain dulu, sekolah dulu. Waktu itu gue alasannya gue pengen sekolah bahasa dulu nih ke Cina, gue bilang gitu. Nah, tapi jadi tuh kayak sebenarnya dari guanya tuh kayak gue masih bingung gitu loh. Karena kan kalau misalnya gue fresh graduate, kerja, karyawan, berapa kan? Udah beda nih sama gue waktu penghasilan gue waktu jadi dropshipper. Bisa jadi, lu lulus 2013, bisa jadi gaji lu sama pendapatan lu di dropship aja lebih gede dropship lu. Nah makanya, jadi gue kayak masih mikir-mikir dong, kayak gue mikir-mikir, gimana ya kalau misalnya gue kerja, otomatis yang tadinya biasa gue dapat 6-8 misalkan, tiba-tiba waktu itu mungkin di zaman itu ya UMR Jakarta 4 kali ya, 3-4 kali ya waktu itu. 3-an kali. Sekarang baru 4. Terakhir baru 4-an kan. Nah, lupa sih gue berapaan. Ya kurang lebih 3-an lah, 3 jutaan lah kurang lebih UMR Jakarta. Iya, jadi untuk menghindari realita gue harus kerja kantoran, karena kan di zaman itu, istilahnya nggak usah kayak gitu. Di zaman gue pas gue balik dari Cina aja, awal-awal gue bikin Clowny deh, nyokap gue kalau ketemu temennya kayak pasti bilangnya kayak, anak lu sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi,
kerjanya cuma jadi online shop, ngapain sekolah sampai tinggi-tinggi? Mereka kan ngomong gitu. Sampai sekarang juga gitu nih. Kalau misalnya orang Ya, udah kuliah tinggi-tinggi, terus dibuka online shop, dibuka toko, pasti juga ada anggapan orang kayak begitu. Ngapain lu buka online shop? Udah sekolah capek-capek tinggi-tinggi. Ya, banyak lah pikiran kayak begitulah. Karena orang berpikir kalau lu udah capek-capek kuliah, lulus kuliah, ya kerja sama orang, kerjanya di kantor yang bagus. Masih banyak yang berpikir kayak begitu. Nggak bisa disalahkan karena apa yang mereka lihat selama mereka hidup ya kayak begitu. iya. Terus gue pulang dari Cina, udah banyak tuh sebenarnya perusahaan Cina yang, jadi kan karena gue pulang dari Cina, terus banyak teman-teman yang sekolah dulu di Cina juga, yang kerja di perusahaan Cina dan mereka tuh butuh karyawan yang bisa Mandarin. Iya, lu balik kapan? Lu berapa lama sih di China? 2015 Januari. Oke, 2015. Oh, itu zaman-zamannya China memang lagi mulai ekspansi kemana-mana tuh. Tonton sih itu Iya. kan. Lalu lu Nah, di sana balik itu balik. banyak banget tawaran buat perusahaan Cina. Bahkan mereka tuh gajinya untuk awal-awal kayak lumayan gitu kan. Untuk di zaman itu ya. Tapi gue, lagi-lagi gue takut. Kenapa takut? Takut kerja sama orang luar gitu loh. Maksud gua kan lu ke sana kan emang tujuannya supaya bisa lancar kan ngomong Mandarinnya kan. Dan kalau misalnya Ya. ada company dari China nawarin lu kerjaan harusnya enak dong karena kan lu udah bisa ngomong ya, lu udah bisa bahasanya. Harusnya berinteraksi jauh lebih gampang karena gue juga pernah kerja sama perusahaan China gitu loh dan gue nggak bisa Mandarin dan itu cukup merepotkan ya. Kalau mereka juga nggak begitu bisa Inggris, gue nggak bisa Mandarin, udahlah. Iya. Dan ditambah lagi, gue tahu etos kerja orang Cina tuh lebih gila dibanding orang Indo. Orang Cina tuh lu hari Minggu masuk aja tuh udah biasa gitu kalau di sana. Iya, apa kalau istilahnya 996 ya, kerja 9 jam, kerja dari jam 9 sampai jam 9 malam, 6 hari. Kalau nggak salah di China Iya, punya culture kayak gitu kan. iya. Even kayak contoh ya, kayak Natal deh. Hmm. Natal aja mereka tetap kerja, men. Beda sama orang Indo. Etos kerjanya beda. Dan gue takutnya gue tidak terbiasa dengan hal itu gitu. So jadi lu balik, lu masih nggak mau kerja sama orang intinya. Kerja. Gue kerja. Oh, lu kerja, oke. Gue kerja akhirnya. Kerja di Nah, mana? tapi waktu di Cina itu gue udah mulai impor barang ke Oke. Indo. Oh, lu masih di Jadi, China, lu import barang tapi lu nya masih di China. ya. Jadi kan tadi gue kasih tahu kan, Hmm. gimana gue ke Cina. Gue punya duit ke Cina itu dari tabungan gue jualan. Saat itu, gue tuh dibohongin agent. Agent gue bilang, oke, lu cukup bawa 50 juta itu buat 1 tahun lu sekolah, makan, akomodasi pokoknya di sana. Ternyata sampai di Cina itu cuma bertahan sampai bulan Januari. Lu ke China kapan? Bulan September. Wah, cuman berapa bulan itu? Nggak nyampe 6 bulan ya? 1 semester lah. Ya, 1 semester. Iya, nggak nyampe 6 bulan. Karena waktu itu di zaman itu 2013 yuan itu naik dari harga 1.500 ke tiba-tiba 2.000. Oke, jadi Itu kan udah naiknya gede banget, jadi duit gue nggak ada harganya. Nah dari situ ya gue mulai mikir gimana caranya akhirnya ya itu yang namanya jurus kepepet. Akhirnya cari-cari gimana caranya biar bisa masukin barang ke Indonesia. Nah dari situ juga udah mulai tuh gue mulai impor barang. Gue kalau dulu tuh masih ada masukin ke Groupon Group. Groupon, Jus. Groupon, Nah, iya. itu dulu gue yang masukin tuh barang-barang Cina ya, kayak casing handphone, tongsis, zaman tongsis saat itu lagi hits-hitsnya. Yang kayak gitu-gitu. Pokoknya yang penting waktu itu di saat itu gue mikirnya gimana caranya gue bertahan hidup di Cina, gue nggak mau pulang. Oh, oke. Dan rame itu. Impor-impor itu kan jadi hitung-hitung kayak semacam just tip ya. Just tip kan jadinya kan. Jadi kayak apa ya? Ya just tip, tapi just tipnya just tip grosiran. Iya. Dan itu rame tuh. Lumayan, gue pulang-pulang pokoknya kebeli Avanza. Kebeli Avanza. Ya berarti lu bisa ngumpulin sekitar 200 juta lebih lah dari cuman just tip gitu doang kan.
Harga pasaran hari harga Avanza segituan, 2 jutaan. Ya berarti Ya, rame dong. Lu jualannya berarti ya, gila dong itu mah. ya karena kan pasarnya grosir. Hmm. Dan di saat itu ya belum kayak sekarang, belum, kalau sekarang kan istilahnya impor tuh udah gampang banget, kayak lu mau belajar impor tuh apa ya istilahnya tuh gampang banget gitu, kayak di TikTok aja banyak yang ngebahas impor gitu kan. Hmm. Terus juga kayak Shopee aja bahkan beli barang dari Cina udah gampang banget gitu kan. Iya, iya. Gue lihat ada beberapa toko yang lokasinya luar negeri ya. Iya, nah Hmm. dulu kan untungnya belum ada. Ya mungkin itu rezeki gue supaya gue bisa Hmm. bertahan di Cina kan. Hmm. Terus pulang dari Cina ya Januari 2015 itu gue pulang karena gue mikir nggak bisa gue di Cina terus, kayak karena gini, kayak gue tahu akan ada masanya buat just tip kayak gini Betul. Memang bukan sesuatu yang long last sih, kayak begitu-begitu. ya. Hmm. Jadi lo dapat gede tapi itu nggak bakal long last. Hmm. Akhirnya gue balik ke Indo, gue sempet kerja karena ya lagi-lagi ya waktu itu kan gue nggak mau ngecewain orang tua gue, maksudnya nyokap gue tuh yang lebih kayak anaknya si ini udah kerja di Big Five apa accounting loh, Ya, 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 ya. anaknya ini kerja di ini loh gitu kan, ya karena gue nggak mau ngecewain nyokap gue akhirnya Hmm. ya udah gue kerja. Hmm. Nah gue kerja waktu itu jadi marketing komunikasi, menjadi markom itu di perusahaan diamond jewelry. Hmm. Hmm. Waktu itu mereka lagi mau expand, jadi mereka itu ada di Jakarta doang tadinya sama Tangerang. Hmm. Tapi mereka mau expand buat pasar yang ada di Kalimantan. Hmm. Jadi gue kerja selama 6 bulan, tapi gue 1 bulannya di Kalimantan. Berarti lu kerja cuma setengah tahun doang tuh sama perusahaan ini nih? Yes, tapi gue kerjanya Senin sampai Minggu ikutin jam kerja mall, jam 10 sampai jam 10. Libur cuma 1 hari, dan itu hari weekdays. Karena mereka buka itunya di mall. Betul. Dan mereka alasannya kekurangan karyawan, jadi kayak gue di toko iya, gue ngurusin event iya, gue ngurusin press release iya gitu. Jadi kayak semuanya masih saat Kadang, itu 6 bulan. kadang-kadang ya kalau ada company bilang kekurangan karyawan, itu sebenarnya problemnya cuma satu sih kalau yang gue lihat. Emang pelit aja, nggak mau hire orang. Jadi yang ada dimaksimalin, dieksploitasi. Betul. Sebenarnya lu butuhnya cuma 1 orang yang lu hire. 1 orang itu HRD. Iya nggak sih? Iya, tapi ada kan memang yang kayak begitu. Ya, tapi Ada. abis itu lu 6 bulan. Oke, lu 6 bulan sekarang kenapa? Karena memang karena jam kerjanya yang memang udah menurut lu nggak masuk di akal dan akhirnya lu give up, atau memang lu melihat ada peluang yang lu pengen coba lagi, atau gimana sih? Iya, waktu itu gue mikir kayak, wah gue nggak bisa kayak gini. Soalnya nombok cuy istilahnya. Waktu itu gue, ya bukannya apa ya, karena mungkin udah terbiasa bisnis sendiri gitu loh. Jadi kayak ketemu jam kerja yang kayak gitu, jadi pertama kaget. Gue Hmm. pertama kali kerja, terus ketemu jam kerjanya kayak gitu. Hmm. Terus yang kedua itu ya, kayak gue mikir kayak, udah deh, gue udah harus bikin satu brand sendiri. Yang kalau misalkan, gue waktu itu mikirnya gini waktu awal-awal gue bikin Clowny. Kalau misalnya gue kerja nih, sama persis waktunya itu sama yang gue kasih waktu di kantor lama ini nih selama 6 bulan. Hmm. Gue pengen tahu deh hasilnya kayak gimana. Hmm. Jadi walaupun gue waktu itu uh, apa? Walaupun waktu itu gue berhenti kerja, ketika gue mau mulai Clowny, itu gue bener-bener kayak bangun sama jam 6 pagi, mulai kerja jam 7 pagi, kerja sampai malam, sampai jam 10 malam. Tapi Dan gue pengen tahu, maksud gue selama 6 bulan itu gue kelihatan kan nih hasilnya gitu. Dan terus gimana? Lu mendapatkan kepuasan tersendiri nggak ketika lu menjalankan dengan jam kerja yang sama ini? Awal-awal tentu tidak. Sebentar nih, sebelum lanjut, kenapa lu pilih nama Clowny sih? Itu dari mana lu mendapatkan inspirasi nama Clowny? Oke, jadi sebenarnya ini cheesy banget sih. Kayak gue
pengen satu label nama yang jarang ada. Jadi ya waktu itu gue kepikiran kayak, ya udah gue lagi ngeliat-liat di awan, terus kayak ya udah deh dari kata cloud nih. Sebenarnya tuh dari cloud dan sunny gitu, dari cloud dan awan dan matahari gitu. Sebenarnya sih itu doang. Cuma itu doang, kayak gue waktu itu mikir kayak udah saking kelamaan, gue mikirnya kayak udah deh daripada gue cuma mikirin nama akhirnya ngejalan-jalan, udah pakai coba ya Clowny gitu. Dan gue cek juga waktu itu kan gue mau mulainya itu di Instagram. Nah, hal pertama yang gue cek di Instagram itu satu silabel nama yang belum dipakai orang. Itu susah banget cuy carinya. Memang. Kadang-kadang malah ada beberapa nama yang sebenarnya akunnya nggak aktif, atau mungkin websitenya sebenarnya nggak ada isinya, tapi udah dibeli orang, udah di-tag sama orang. Buat dijual lagi. Nah, itu dia. Makanya kayak, ya udahlah, gue bikin nama sendiri aja. Dan akhirnya lu memilih nama Clowny. Cloud and Sunny. W-nya apa W-nya? Sebenarnya tuh W-nya karena di situ kan di tengah-tengah tuh. Nah, itu sebenarnya W-nya itu dari woman. Oh, W-nya woman. Yes. Jadi Cloud and Sunny, W-nya woman. Yes. Oke, lanjut. Lu berarti bikin Clowny. Dan tadi lu bilang di awal-awal hasilnya tidak menggembirakan. Ini masih dropship gak elunya? Atau lu, lu udah lu udah stok sendiri nih? Iya, udah stok. Udah stok, ngutang ke kartu kredit. Tunggu, lu ngutang kartu kredit berarti lu ini dong, lu belanja dong, lu nggak produksi sendiri dulu kan di sini kan? Yes. Di China, belanja. di China atau di China sama beberapa supplier yang emang ada di Jakarta. Itu supplier juga teman-teman gua, teman-teman Tanah Abang. Oke. Cuma Tanah Abang kan juga banyak yang ambil dari China nih. China dan Thailand itu dua lah yang paling banyak lah. Iya, gue dulu juga. Pokoknya nih ya, gue setiap bulan itu pasti ke Cina. Terus kayak selang 2 minggu ke Thailand. Terus 2 minggu kemudian ke Cina lagi. 2 minggu kemudian ke Thailand lagi gitu pokoknya. Barangnya gimana? Lu hand carry atau lu kirim pakai ekspedisi? Kirim. Udah yang bal-balan gitu berarti ya? Yes. Nah, waktu itu ya utang. Sama ini, gue bilang sama, misalkan nih, kayak gue ke Tanah Abang gitu. Gue tawarin, kayak, Tante mau nggak? Saya mau ke Cina. Tante mau nitip barang nggak? Jadi just tip juga, tapi just tipnya buat orang Tanah Abang. Oke. Dan mereka banyak yang mau? Ada yang mau, kalau misalnya mereka yang ada yang mau, ada yang enggak sih. Ya itu ditolak-tolak juga. Lagian juga kadang kalau nggak kenal pasti kan, wah jangan-jangan duit gue dibawa kabur nih, gitu kan. Gue penasaran nih, belanja di sana itu gimana sih? Apakah kayak sama kayak di sini juga belanja kayak di pasar gitu, atau memang lu langsung ke suppliernya langsung, pabrik, atau gimana sih? Tergantung. Cina tuh saingannya lebih sadis sih, gue bilang, dibanding di Indo. Sadisnya gimana? Sadisnya tuh dalam artian gini, kayak kalau lu nih ke toko Tanah Abang gitu, satu toko ya bosnya satu orang, yang jual tuh satu gitu kan. Kalau di Cina satu toko itu bisa 4 orang. Jadi, toko 4 orang? Yes. Gila. Jadi nih kayak tembok yang sebelah kanan sama tembok yang sebelah kiri itu penjualnya udah beda, bosnya udah beda. Walaupun satu toko nih ya, misalnya satu space ini sebenarnya diperuntukkan untuk satu toko, tapi sama mereka dibagi 4. Yes, exactly. Saling kenal nggak? Mungkin ya, karena kan ya deket banget gitu. Dan orang jalannya bener-bener kayak mepet banget jadinya sama barang. Lebih rusuh daripada Tanah Abang dong? Rusuh banget. Dan itu 6 lantai, full kayak gitu, 5 gedung. Bayangin tuh. Kalau yang di Thailand ya di Bangkok gue pernah kan kayak di mana, di Platinum. Di Platinum kan masih lebih masih lebih, ya gue masih bisa bilang masih lebih beradab lah, enak gitu loh tempatnya kan, ya mirip-mirip kayak ITC Mangga 2 sih. Tapi gue nggak bisa jual barang harga Clowny kalau misalnya gue ambil di Platinum. Karena ini ya udah mahal ya. Satu udah mahal, kedua mereka kebanyakan di Platinum itu mereka sendiri aja udah nge-branding
brand mereka. Sedangkan lu maunya pokoknya dapat baju itu kosong, belum ada merek gitu. Iya, kalau bisa justru lu custom. Gue mau dong misalkan model kayak gini, tapi ininya agak dibedain dikit gitu. Dan jangan salah, banyak juga orang Thailand yang ambil di Cina. Sama aja bohong dong, orang Thailand ngambil di China juga. Bener, jadi kalau misal, ya untungnya karena gue dulu sering di Cina juga, jadi gue tahu gitu kayak, oh ini barang Cina, oh ini barang asli Thailand gitu. Dulu tuh temen gue tuh punya toko ya di ITC Mangga 2. Gue nggak tahu lu kenal nggak, tapi kalau orang-orang pada bilang sih toko dia lumayan famous ya di ITC Mangga 2 ya, jual baju cewek juga, namanya Koko Pink, CO Pink. Oh, kok Anton dong? Iya, betul Anton. Itu temen gue. Oh iya. Iya, cuma kan sekarang udah ini kan, udah ya inilah udah gulung tikar lah, karena kan ternyata dia cerita sama gua ketika online itu udah mulai banyak tuh mereka telat sadarnya, dan tahu-tahu ngelihat ITC Mangga 2 udah berkurang visitornya, ada 50% drop, jadinya ya udah mereka nggak kekejar, walaupun sempet juga mulai bikin website tapi ya udah telat. Akhirnya ya ganti bisnis, sekarang mereka mainnya bisnis makanan. Itu juga ambil di Thailand, dia juga ambil di Bangkok, ambil di Thailand. Dia tuh pernah kasih lihat apa kalau belanja di Bangkok itu tuh bawanya tuh udah kayak bawa koper kayak orang gila itu. Nah, kalau ke Thailand lebih enak, soalnya kan pesawatnya lebih murah. Terus masih bisa lah kalau buat hand carry kalau dari Bangkok. Tapi kalau dari Cina nggak kekejar ininya, harga tiketnya. Tiket ke Cina kan lebih mahal pasti kan? Iya, karena kan lebih jauh. Iya. Iya. Sebenarnya sih enak gotong sih. Iya. Iya, dia dari Bangkok. Dia banyak ambil dari Bangkok sih, dia selalu bilang sama gue. Makanya dia juga pernah bilang sama gue ada beberapa merek di mall sebenarnya tuh baju-baju Bangkok, tapi labelnya diganti. Dia pernah bilang sama gue, oh ini toko yang ini sebenarnya ngambil dari Bangkok nih, bajunya gue tahu nih baju Bangkok nih. Toko-toko di mall. Dan maksudnya mereknya merek yang famous, bukan merek yang kagak jelas. Merek famous. Bener. Ya, for information aja, buat yang denger atau yang nonton, tapi kita nggak akan sebut mereknya apa. Iya bener. Sebenarnya gue juga tahu. Orang kadang ada di Clowny juga barangnya. Iya. Nah, itu dia nih yang juga gue pengen nanya nih. Tadi kan di awal gue sempat bilang kan, baju cewek itu kan udah dari zaman dulu udah banyak. Even kalau pas zaman-zaman ITC Mangga 2 sama Tanah Abang lagi jaya-jayanya, itu kalau lu kesana kan itu baju cewek itu di mana-mana kan. Yes. Sebelah-sebelahan tuh bajunya bisa mirip-mirip sama malah. Bedanya paling kalau mau ini ya orang bisa pindah ke toko sebelah karena kadang beda goceng doang, beda noceng pun orang bisa ke sebelah ya kan, nggak jadi beli di lu. Nah, apa yang bikin lu jadinya nih bisa jadi salah satu toko online shop baju cewek yang rame dan banyak pembelinya gitu loh. How do you stand out dari ya ini kan gue bisa bilang ini kan red ocean banget ini industri ini kan baju cewek kan. Nah itu dia, kalau gue lihat emang kayak barang gue tuh kalau dibilang orang tuh ada, jadi ada yang ngomong kayak gini, ada yang ngomong baju cewek emang nggak bakal pernah bisa basi, alias nggak kayak makanan gitu bisa basi. Betul. Tapi ya kalau misalnya dilihat setiap hari pasti ada brand baru buat baju, apalagi baju cewek gitu kan. Nah dari situ dari awal makanya gue mikir gimana bangun brand si Clowny ini. Nah itu dia yang gue fokusin. Gimana bikin brandnya itu, gimana caranya itu marketing di baliknya. Oke, berarti Pong gini, pertanyaan gue ganti deh. Apa yang membedakan lu sama yang lain? Membedakan gue? Iya dong, pasti punya ciri khas, pasti punya ciri khasnya dong. Apa sih yang ngebedain lu dari yang lain? Kalau misalnya Clowny dibedain sama yang lain, pasti itu dari engagement ke customer. Engagement ke customer, oke. Dan personal touch gue ke customer. Ini yang jarang ada di brand. Gimana tuh, lu personal touch? Gue pernah ngeliat beberapa instastory lu ya, karena kan istri gue kan sering kan lihat lu lagi nge-review apa. Apakah itu yang menjadikan lu membedakan dari yang lain? Jadi lu misalnya ada satu baju nih, lu selalu ngomong kan,
oke ini baju A, tipenya gini, ini bahannya begini, dan ya dengan lu menjelaskan lah dengan detail ini apa keunggulannya, apa enaknya, dan segala macam. Apakah itu yang lu jual, yang tadi lu masuk dengan engagement ke customer-nya, atau gimana? Yes, exactly. Kayak misalnya nih ya, gue itu pengen sebenarnya apa yang kenapa sih Clowny, kenapa sih gue harus melakukan itu setiap hari? Itu gue lakukan setiap hari dong. Bahkan kalau bisa tuh ke semua baju gue kasih ada personal touch gue. Even kalau misalkan gue photoshoot, itu kadang ya gue review lagi bajunya, walaupun itu udah dipakai model, di videoin juga, dipakai, tapi ternyata banyak orang-orang tuh yang kayak coba dong kalau sama Cinita, karena beda banget. Gue pernah coba, gue minta orang lain nih buat review gitu. Nah, beda hasilnya. Mungkin karena Jadi ini kali ya, mereka udah terbiasa dengan elu dan mereka merasa ibaratnya gini. Kalau online shop itu kan kadang-kadang ya buat sebagian orang Indonesia ya, nggak bisa ngobrol sama sellernya kan. Kan kalau orang kita kan masih tetap suka nih nanya-nanya, ini barangnya gimana? Oh, bahannya gimana? Banyak pertanyaan lah, banyak pertanyaan kan. Nah, mungkin karena lu menjelaskan secara detail itu mungkin ada rasa keterikatan dengan elunya kali ya. Jadi merasa seakan-akan kayak penjualan ini lagi ngomong sama gua nih. Dan diyakinkan dengan apa yang dijelasin sama elu mungkin. Bener nggak? Dan bener banget. Dan itu yang emang gue tekankan gitu. Kalau enggak ya sebenarnya ya istilahnya baik juga orang yang mikir kayak gini. Ya ampun Nit, lu istilahnya kan lu business owner, lu mesti mikirin ke depannya dong, lu mesti mikirinnya udah secara makro, udah nggak usah ngurusin yang mikro kayak gitu lagi sebenarnya. Kayak yang kayak gitu kan. Maksud gue gini, kayak oke, gue akan mikirin itu secara makro juga, karena itu emang udah jadi tugas gue, tapi gue nggak mau sampai ada kehilangan touch sama customer gue. Even kayak, karena menurut gue, bisnis sekarang itu, brand gimana caranya supaya buat engage, supaya buat lebih deket sama customer-nya itu ya komunikasi. Betul. Bangun komunikasi, lu yang bikin komunikasi itu. Maksudnya kayak, ya mungkin ada brand yang ownernya maunya ada di belakang, tapi dia harus ada satu orang figur yang bisa mewakilkan brandnya dia. Karena akan lebih mudah brand itu kalau misalnya dipersonalisasi. Contoh, Hadi Kitchen. Iya, Hadi Kitchen. Kenapa harus sampai bisa seheboh itu? Maksudnya kayak, padahal tuh saingannya banyak gitu, tapi itu dia kenapa? Karena yang dijual itu ya si Dennis Hadinya. Iya, betul. Ini mirip strategi marketingnya Apple sih, pas zamannya Steve Jobs masih hidup ya. Tiap kali ada produk baru, iPhone baru, iPad, so Steve Jobs yang ngomong kan. Dan sebenarnya marketernya sendiri ya the best marketer buat Apple ya Steve Jobs sendiri, which is CEO-nya, ownernya. Iya bener sih, bener. Jadinya orang merasa si pemilik bisnisnya ini bicara sama kita nih sebagai customer sih. Tapi ini lu tiap hari kayak begitu nggak capek apa ya? Capek. Lu harus nge-review satu-satu. Kadang-kadang gini, baju kan mirip-mirip kadang kan, dan lu harus menemukan dulu nih apa sih yang membedakan baju ini, nilai plusnya apa gitu. Lu harus nge-review dulu kan, mau nggak mau lu harus liatin satu-satu kan. Iya, karena kan gue yang sortir untuk model baju. Walaupun lu udah punya karyawan ya. Iya, walaupun gue ada gue karyawan purchasing, tapi kan gue tetap yang pada ujung-ujungnya approval-nya kan ke gue dulu. Ini oke gak kita mau keluarin collection buat kayak gini, kayak gitu. Ini kita coba lihat deh ya, yang lu kalau lagi nge-review bentar. My God, malu banget. Nggak apa-apa lah, lu udah share di Instagram, kenapa lu malu di sini? Kalau di Instagram gue mikirnya kayak gue udah tutup mata, terus gue gak mikir bakal cowok yang lihat gitu loh. Nih, ini kan, yang ini kan, yang ini bukan? Yes. Ya, oke. Nggak bisa ya, ini gue mesti masuk dulu ya. Bentar, gue mesti masuk dulu. Wah, gue gak boleh lihat nih passwordnya. Oh, untung gak kelihatan. Enggak dong. Kok passwordnya salah? Nah loh. Nah.
Bentar. Oke. Bukan yang ini ya. Mana ya? Nah, even kayak gini aja kadang tuh masih gue jawabin sendiri. Mana nih? Kadang. Oh, ini. Kadang ya. Kayak gini nih. Ini gue pas lagi pegang Instagramnya Cloudney aja gitu. Gila, lu niat banget ya. Bener-bener niat sekali nih. Mana nih yang lagi lu nge-review? Wait. Hari ini ada gak ya? Hari ini gue sih nggak nge-review sih. Oh, Ada ini gak ya? Gue jadi penasaran nih. Tapi kadang gue ikut photoshoot juga jadi model. Terus kayak gini dibikin nih, walaupun ada videonya, kadang gue juga masih review lagi. Ini lu udah pakai model yang tadi ya? Yes. Dan untuk wah kayak hari ini gue belum review deh hari ini. Hari ini gue nggak review sih, jujur. Sayang banget nih, pas banget lagi kagak ada review gue ya. Iya nih, nggak nemu. Di highlights mungkin, di highlightsnya Cloudy pasti itu review gue semua sih. Highlight ya, coba kita lihat highlightnya. Biar mana nih? Ini ya? Ya contohnya itulah. Kok nggak mau nemu? Tunggu, dia lagi loading. Oh, Terus nih ada 7 pilihan warna totalnya tuh. Nih jangan sampai kehabisan, cakep banget warnanya. Bahannya masih sama, enak banget tuh, adem, loose gitu. Nih, jangan sampai kehabisan guys, cuma 98.000. Of the best seller blues di Cloudney. Nah, akhirnya datang lagi nih, kali ini datang warna baru. Yang ini aku pakai warna green-nya. Dia green-nya kayak warna green pastel. Jadi green-nya tuh ada dua, ada yang emerald itu yang gelap gitu, dan ini yang warna terangnya. Jangan sampai kehabisan ya, ini warna mustardnya. Itu yang jadi ciri khas lu kali sih kalau menurut gue ya. Dan kalau misalnya gue lagi nggak ada ya pasti gue dicariin sama customer Cloudney. Even nih ya, nggak usah gue. Jadi kadang tuh gue ada sempet beberapa kali bikin video itu bareng sama salah satu karyawan Cloudney, staff Cloudney tuh yang badannya cukup big size. Dan gue kasih tahu ke customer gue, dan gue kasih tahu nih ke followersnya Cloudney, iya ini tuh namanya Echa, kayak gitu. Dia beratnya segini, dia pakai ukurannya ini, misalnya kayak gitu. Nah, customer gue tuh bisa-bisaan aja hafal gitu, kayak, Ci, kok Echa udah jarang review gitu. Lu secara nggak sengaja udah mempopulerkan si Echa ini berarti dong ya. Betul. Sampai ada orang yang masih inget. Banyak, dan itu gak cuma satu, banyak. Tapi gimana ya? Menurut gue justru hal-hal yang extra effort kayak begini emang harus dilakukan ya. Apalagi dengan persaingan bisnis kayak sekarang, dan apalagi juga produk lu ini produk yang red ocean banget. Yang jual baju cewek kan, aduh gila dah. Lu kalau lihat, apalagi Shopee ya, Shopee itu kan lebih ke cewek ya barang-barangnya. Aduh gila itu baju cewek ada di mana-mana. Gila-gilaan sih itu sih. Terus dan saingan harga juga gila-gilaan. Iya, itu banting harga kadang-kadang perang harga juga gila-gilaan kan. Dan menurut gua kalau kita ikut perang harga sih nggak akan pernah kelar ya. Dan yang ada ya tinggal tunggu siapa mati duluan aja. Iya benar, siapa mati duluan. Makanya kita harus cari apa yang bisa membedakan brand kita, produk kita dari yang lain gitu loh. Jadi orang tetap masih mau beli berapapun harga yang kita kasih. Dan sekarang lu berarti produknya, barang-barang lu bikin sendiri. Itu mulai dari kapan tuh? Lu nggak ngimpor-ngimpor lagi? Thanks to Corona. Berarti mulai tahun kemarin? Yes. Itu jujur di tahun 2020, awal-awal Corona, itu ya gue nggak tahu sih, mungkin ada bisnis yang naik, tapi jujur untuk bisnis gue itu ya, apalagi di bulan April tuh cukup ke-hitnya lumayan banget ya. Saat itu. Kayak waktu itu bener-bener kayak omset turun 50% dari bulan sebelumnya. Terus juga import itu mahal banget dan lama banget. Pokoknya waktu itu ya kacau ya. Akhirnya gue nggak bisa tinggal diam ya. Gimana caranya? Mau nggak mau kita udah full deh coba jahit. Nah, awal-awal coba belajar jahit juga
ya belajar lagi dari awal, dari nol, produksi kayak ternyata salah beli bahan lah, atau ternyata jahitannya sama tukang jahit miring lah, ya kayak gitu, belajar lagi dari awal. Mau nggak mau. Apalagi kalau yang gue dengar kalau produksi di Indonesia, walaupun banyak juga ya produksi-produksi buatan Indonesia itu bagus-bagus, tapi tetap aja kan mencari vendor yang pas dan kerjanya bener itu kan susah. Lu udah berapa vendor akhirnya sampai lu nemu yang pas banget? Susah banget, sampai sekarang aja jujur masih nyari-nyari. Oh ya, sampai sekarang? Even kayak sampai sekarang masih cari-cari juga gitu loh. Kayak menurut gue ya jodoh-jodohan juga. Kadang nih ya kita udah dapet yang bagus gitu, yang harganya juga oke, yang jahitannya rapi, tapi kerjanya lama banget. Jadi duit gue nggak keputer. Pusing nggak lu? Orang lo omset lagi kagak ada, omset tinggal segitu-segitunya buat kita belanja istilahnya gitu kan. Taunya dia jahitnya lama banget. Karena kan gue maunya minta jahitnya jahit halus, yang standar butik. Mereka tuh nggak bisa diburu-buru. Tukang jahitnya ke satu jahitnya memang lama karena benangnya itu dia benang benangnya itu ya benang yang kecil-kecil gitu jahitannya. Jadi dan penjahit itu jarang ada yang mau kalau ngerjain jahit halus. Kenapa lu nggak bikin lu tim jahit sendiri aja? Nah, tadi gue udah mau bikin tim jahit sendiri. Akhirnya kita kebetulan ada temen gue yang dia itu dari zaman nyokapnya udah jadi konveksi. Terus, tapi dianya sendiri udah nggak mau terusin. Akhirnya ya udah, gue bilang ya udah kita kerjasama aja untuk produksi. Tapi istilahnya jadi kayak konveksinya jadi bagi dua gitulah. Jadi masih bagi dua. Jadi dia masih ada hak kepemilikan, tapi di satu sisi gue juga ada. Jadi sekarang lu produksi di situ? Yes, partner khusus buat produksi Clowny gitu. Mungkin ini kali ya, gue sering banget mendengar banyak kalau keluhan-keluhan kalau vendor-vendor di Indonesia tuh ya gitu kerjanya lambat, sering banyak yang suka salah. Apakah itu memang sebenarnya salah satu faktor terbesar yang bikin kita tuh kalah produksinya sama China, Thailand, Vietnam? Sebenarnya kalau misalkan dari segi tenaga kerja, ternyata pas gue lihat, gue malah sekarang kalau gue disuruh impor barang Cina lagi, gue nggak mau sih. Oh, lu udah nggak mau? Oke. Kenapa tuh? Gue udah nggak mau sih. Karena kayak baju-baju yang gue jahit di Indonesia jauh lebih rapi. Jauh lebih rapi malah ya? Jauh lebih rapi, terus juga kalau misalkan ada kesalahan tuh bisa dibenerin dan secara cepet gitu. Kalau misalnya gue cuma impor dari Cina, terus kayak nyampe di sini, aduh gue sering banget sampai barang Cina tuh kayak nyampe ke sini pesannya apa, dikirimnya apa, itu pertama. Kedua, barang jamuran waktu di kapal. Ya tuh nggak bisa kita ngotot-ngototan, ya. ngotot-ngototan sama seller sana. Terus ketiga, RMB hari mimpi hari ini bisa 2.000, besok bisa 2.200. Itu kacau juga. Ketiga, bea cukainya. Pajaknya mahal banget. Betul. Apalagi beberapa tahun terakhir ya memang kayak gitu ya. Bea cukai udah. Belum lagi kalau kena lampu merah. Ya, betul. Wah, sepaneng. Jadi ya jujur kalau misalnya disuruh milih sekarang jauh lebih bagus, udah lebih bagus kualitas produksi dalam negeri. Kalaupun misalkan harus import, itu importnya paling ya barang mentah. Jadi bukan barang jadi. Barang mentahnya dalam artian ya kayak kalau misalnya mau pakai manik-manik atau kayak bordiran kayak gitu ya itu baru kita import. Lu berarti sekarang pakai model udah lu hire semua tuh profesional semua ya? No. Oh enggak. Malah kadang temen-temen aja karena gini. Ketika barang gua ini lucu juga sih. Mungkin ini juga tergantung sama target market dan followers yang udah ada sebelumnya ya. Karena Clowny ini kan selama ini gue yang review, terus modelnya juga
teman-teman sendiri gitu kan. Ketika gue coba nih, oke lah, gue mau coba nih pakai modelnya bule gitu kan. Wih, kalau gue lihat sih ya bagus, maksud gue kayak jadi udah bayarannya lebih mahal gitu. Tapi saya nggak gitu laku. Karena yang tadi lu bilang, engagement dan bondingnya jadi nggak ada. Ini bule siapa? Itu dia. Iya kan? Kecuali lu pakai bulenya bule mungkin yang terkenal kali ya. Itu lain cerita mungkin. Itu lain cerita. Lain cerita. Kalau lu pakai bule doang tapi nggak tahu itu siapa, jadinya bondingnya terkenal. Mungkin masih lebih bagus lu mana-mana karena customer lu taunya ya lu. Iya. Nah, ya gitu. Jadi ya lucunya di situ. Kalau misalnya dipakein muka bule, malah orang-orang jadi mungkin nggak bisa relate dengan diri dia. Kalau dia ngeliat gua, dia bisa ngira-ngira, kayaknya gua badannya mirip-mirip deh sama si Cinita gitu kan biasanya. Malah kadang kalau misalnya gua nge-review tuh kayak, boleh nggak dipakai lagi sama Cinita, soalnya badan aku mirip nih sama Cinita gitu. Karena dia udah terbiasa ngeliat badan gua gitu. Iya, betul. Kayaknya memang nanti untuk berikutnya lu kayak nggak perlu cari yang bule gimana sih. Benar. Dan emang gue tuh pengennya ya gimana caranya apa yang dilihat sama customer itu kan kadang gini ya, kalau misalnya kita belanja di online tuh kadang ya dapat catfish aja gitu. Dulu kan orang nggak pengen belanja online karena mereka mikirnya kayak wah pas datang barangnya beda. Karena mereka punya ekspektasinya segini, pas datang barangnya segini gitu kan. Nah, tugasnya kita kan sebagai marketers gimana caranya buat supaya gap ini ya nggak terlalu jauh, ya paling segini maksudnya. Kalau misalnya ekspektasi mereka segini, tapi tapi ternyata justru kalau misalnya ekspektasinya lebih rendah, pasti kan customer lebih puas gitu. Iya, betul. Makanya juga penyebabnya ini kali ya. Kayak dulu gue juga pernah bikin startup kan, gue bikin buat jersey bola original kan. Gue udah fotoin, taruh di website, fotoin udah bagus-bagus, udah diedit, gue taruh logo brand gue. Tetap aja masih ada aja orang nanya, boleh minta foto aslinya nggak? Padahal itu foto asli loh. Foto asli udah gue fotoin, gue bagus-bagus, udah gue edit, udah gue angle sedemikian rupa, tetap aja masih pengen minta foto asli yang foto handphone doang, asal jepret doang. Yes, bener. Bahkan nih ya, gue yang photoshoot, gue yang jadi modelnya, masih ditanya, sis minta foto real pic-nya. Wah. Gue kadang-kadang gimana ya, gue di satu sisi, gue merasa, aduh, nyebelin juga gitu loh. Gue udah capek-capek foto bagus-bagus, lo mau minta fotonya, ya gue bilang foto busuk dari handphone doang gitu loh. Ngapain gue capek-capek, gue foto, gue edit-edit, gue bilang. Bener. Ya, atau mungkin itu udah jadi kebiasaan orang kita kali. Ya. Kalau nggak nanya tuh nggak enak gitu. Iya sih, kadang-kadang aja harga udah kita tulis di website aja tuh, di marketplace aja masih nanya harganya berapa. Itu harga nggak kelihatan apa di aplikasi lu, di handphone lu, masih adanya harga berapa. Bener. Tadi gue sempet nanya, gue lupa nih. Lu kan sempet ikut Koko Cici ya? Itu kapan sih Koko Cici itu? Gue ikut Koko Cici itu 2015. Jadi gue pulang dari Cina. Jadi tuh awalnya gini, gue tuh mau pulang dari Cina itu awalnya jadi pramugari. Oke, jadi pramugari. Tadinya gue mau jadi pramugari, mau ngelamar ke Garuda. Nah, Garuda itu kan adanya di daerah Cengkareng situ deh. Gue lupa daerah mana, pokoknya daerah Cengkareng situ buat interviewnya. Nah, jadi gue itu udah rapih nih, udah mau interview Garuda, udah bawa CV. Terus gue nyasar. Kok bisa nyasar? Pokoknya kayak karena gue waktu itu juga kayak baru pulang dari Indo, gue baru bisa nyetir, gue nyetir sendiri, nyasar, terus akhirnya mestinya interview jam 9 gitu, gue tuh nyasar sampai jam 11, kayak gue masuk ke kampung-kampung gitu. Terus akhirnya gue ditelepon temen gue, dia tanya, lu di mana? Ya udah kalau misalnya lu coba kesini aja nih, lagi ada audisi Koko Cici. Awalnya gue cuma bilang kayak, ya udahlah gue ikut audisi aja, karena gue nggak ada pageant-pageantnya gitu loh, kayak nggak punya pengalaman pageant sebelumnya. Akhirnya coba audisi pertama, ternyata lolos, terus audisi kedua, ternyata lolos,
Terus karantina 14 hari di Wali Kota Jakarta Barat. Terus tiba-tiba ya gitu deh. Kamu menang kan? Iya, tiba-tiba menang. Kaget juga, maksudnya kayak, oh ternyata bisa juga ya gua gitu. Ini nggak sih ikut membantu mendongkrak nama lu nggak sih pas lu juga baru mau mulai Clowny juga tuh yang 2015 itu? Sebenarnya sih kalau misalnya untuk mendongkrak nama brand itu, apalagi waktu itu kan Clowny baru banget kan. Kalau gue bilang sih belum terlalu. Tapi gue di situ banyak temen yang jadinya tuh jadi banyak koneksi. Contohnya waktu itu gue bisa masuk ke Berry BNK ya karena temen dari Koko Cici. Jadi waktu itu awal-awal gue masuk, gue bikin Clowny, gue masukin ke Berry BNK, bisa ada channel ke sana ya karena dari teman Koko Cici kayak gitu. Itu Berry BNK masih ada nggak ya ngomong-ngomong? Kayaknya ada tapi nggak tahu deh gue sekarang ya. Iya, gue dulu pernah lihat juga, tapi gue sekarang kayaknya gimana ya, udah kayak nggak ada suaranya lagi gitu. Salora masih mending, Salora masih masih sering kedengeran kalau Salora. Berry BNK tuh gue nggak pernah denger lagi loh. Untungnya kayak mereka tuh ada hijab BNK deh. Mereka tuh gede di hijabnya. Ya, anyway, ada yang menarik juga nih. Gue tadi sempat lihat juga TikTok lu, Anya Geraldine, itu visit tempat lu, itu gimana ceritanya itu? Dan kayaknya lu lumayan juga banyak dapat ini ya, endorse dari public figure ya? Oh ya, itu kita kerjasama of course. Oke, kita start dulu dari ini. Anya Geraldine datang ke tempat lu, ini gimana ceritanya nih? Jadi Anya Geraldine itu waktu itu dia itu ngebuka kayak main ke gudang gitu loh. Main ke gudang. Oke, jadi main ke tempat lu nih. Memang sengaja dikhususkan untuk datang ke tempatnya Clowny gitu. Nah, waktu di tempat Clowny itu ya dia nge-review lah gudang gue kayak gimana, tempat packingnya kayak gimana, terus juga dia pakai baju-baju koleksi dari Clowny di dia kayak gitu. Dan ya udah waktu itu sekitar 4 jam ya. Ya dia datang 3-4 jam lah main-main gitu. Sekaligus ya dia sembari Instastory. Jadi istilahnya kayak apa ya? Kayak ya ada endorsement yang seperti itu gitu. Endorse gitu ngefek banget gak sih ini? Awal-awal ya. Awal-awal ya. Karena kan logaritma, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena logaritmanya Instagram dulu waktu gue awal Clowny bikin sama sekarang tuh beda jauh banget. Beda banget. Sekarang ini lu bener-bener dipaksa untuk iklan pakai Facebook Ads atau Instagram Ads-nya mereka. Kalau enggak ya lu cuma dapat 10% doang. Itu pun juga baru baru impression doang ya. Kalau mau ngitung funnel-nya lagi ya makin lama makin kecil. Lu punya berapa misalnya 10.000 followers. Paling yang ngelihat postingan lu cuma 1.000. Ya lu paling bisa berharap maksimal kurang lebih dapat 100 engagement. Dari 100 engagement potong lagi 10%, ya paling transaksi dapat dari itu paling yang visit ke tempat lu 10 orang doang. Kecil banget. Bener. Karena mereka slotnya udah buat bayar semua. Iya. Kalau nggak gitu lu nggak akan pernah reach kemana-mana. Makanya sekarang kenapa? Ya gue nggak bisa nyalain juga sih. Kadang-kadang orang yang mau jadi selebgram atau mau bisnis kayak begini lomba-lomba cari follower sebanyak-banyaknya ya memang karena ya itu funnelnya makin kecil. Konversinya makin kecil, parah banget memang. Kalau di TikTok gue nggak tahu deh. TikTok mungkin sedikit lebih berbeda kali ya. Karena TikTok dapetin engagement gampang banget sih. Masih oke lah. Nah, kalau balik lagi nih ngomongin endorse kan, kayak masih efektif kah? Nah, kalau gue bilang itu tergantung sama ini sih, sama influencer yang lu pilih, sesuai nggak sama target market lu. Gue pernah endorse, sorry ya kan, gue perlu sebut merek gak sih? Tapi gini, mungkin aja ini influencer
laku banget nih di brand yang mirip-mirip sama gue gitu, maksudnya yang kayak di brand A gitu, dia wah gila banget, tapi pas gue coba tuh zonk gitu, kayak nggak ada sama sekali penjualan dari dia gitu istilahnya. Nah, Influencernya ini makro nih, maksudnya makro kan followernya berarti udah makro, bukan yang makro, bukan follower yang cuma iya. ribu-ribuan ya. Gue pernah endorse Ayu Ting Ting. Oke. Satu foto feeds waktu itu tahun itu ya sekitar 14 juta. Satu foto. Satu foto. 14 Kagak juta. ngaruh sih. Karena gini loh, ini kadang-kadang jadi dilema juga buat ini ya, beberapa company kalau mau pakai endorse siapa gitu, biarpun mau di research gimana pun, kadang-kadang kan ya endorse itu kan talk about branding ya. Ngukurnya memang bisa diukur, tapi seberapa ngaruh ke ini lo memang kadang-kadang ya lu juga harus ini sih, harus tes juga sih. Lu nggak bisa berharap si ini followernya 100 juta pun pasti lu bisa dapatnya banyak juga. Ya, Karena belum tentu dia nggak beli, ya kan? iya, karena biar gimana pun posting di Instagram atau posting di sosial media itu it just a shout out gitu loh. Satu postingan yang udah kelar. Habis itu ya paling efeknya cuma beberapa hari doang. Setelah itu mungkin pelan-pelan akan hilang, turun. Beda kalau lu memang ngiklan atau dia jadi brand ambassador lu ya. Itu kan akan konsisten, dia ngomong terus tuh, atau nggak dia pakai kemana-mana. Iya kan kalau baju. Tapi tetap kita masih butuh. Iya betul. Tetap butuh. Kalau kita, apalagi bukan siapa-siapa, masih nol, kita tetap butuh. Ya. Tapi maksud gue ya itu bukan main priority sih. Jadi kalau misalnya untuk online shop yang baru buka, istilahnya kemarin tuh ada juga nih kayak waktu gue seminar gitu ditanyain kayak dia pernah, gue dapet orang gue pernah denger gitu, dia baru buka online shop, terus dia punya duit buat jatah endorsement tuh 3 juta, terus dia bela-belain 3 juta ini ke satu orang gitu, terus kagak ada yang beli, nyakit cuy. Iya sih, 3 juta hilang gitu aja kan. Kayak lu baru buka online shop, terus lu kekumpul duit 3 juta itu buat tuh orang, dan terus nggak ada feedback apa-apa gitu. Jadi ya balik lagi sih, kalau menurut gue ya tujuan endorsement sekarang itu bukan untuk ke sales, kayak terlalu jauh gitu loh. Iya, funnelnya terlalu jauh, bener. Marketing funnelnya terlalu jauh, bener. Paling kalau untuk branding, engage ke produk lu, kayak orang aware dengan brand lu, it's okay. Ya. Engage aja udah bagus. Tapi kalau yang penting orang aware dulu lah, orang pernah tahu lah, oh ada merek ini gitu loh. Betul. Kadang kan tahu merek tapi nggak tahu ini merek apa ya. Kadang kan gitu kan, kayak oh Clowny, pernah denger sih tapi merek apa ya gitu kan kadang. Berarti kan dia nggak engage kayak gitu. Betul. Karena back again kayak misalnya strategi lu gimana lu menjelaskan produk-produk lu itu kan supaya meyakinkan orang supaya orang tuh kenal sama produk lu. Betul. Karena kalau enggak ya itu tadi, kalau enggak kenal masih baru tiba-tiba lu langsung sodorin seperti itu, apalagi zaman sekarang ya orang ditawarin berbagai macam dengan cepat di handphone lu nih. Lu scroll lu akan melihat banyak banget iklan baru atau produk baru gitu loh. Orang tuh sebentaran hilang lupa. Iya kan? Hilang lupa. Apalagi kalau lu bukan siapa-siapa. Betul. Tapi banyak sih brand-brand sekarang yang tapi ya sih kalau gua nih disuruh balik lagi sekarang gitu, dimulai dari bisnis awal, bisnis dari nol gitu ya kalau sekarang. Kayak contohnya yang tadi tuh 3 juta. Tapi gue lebih prefer 3 juta itu buat dipakai ngiklan sih. Iya, dibanding gue endorse. Gue setuju sih. Mending lu belajar bagaimana try the digital marketing, misalnya coba Facebook Ads atau Instagram Ads. Sebenarnya toolsnya gampang sih untuk dipakai. Atau mungkin kalau lu mau fokus di marketplace, lu coba belajar bagaimana cara pakai Tokopedia Ads-nya gimana atau Shopee Ads-nya gimana. Menurut gue lebih efek karena funnel itu udah deket. Funnel emang langsung untuk buat orang tuh belanja. Dan ya, buat action. Iya, buat action gitu loh. Daripada lu masih jauh, lu baru bikin Instagram, lu pakai, itu terlalu ribet sih. Ya. Tapi kecuali lu bener-bener mau yang pasarnya niche banget. Ya,
Mungkin masih bisa dicoba deh. Itu beda. Kalau pasar niche. Beda cerita. Nah, Memang tergantung kebutuhan sih. Beda brand, beda produk, beda industri memang treatmentnya bakal beda sih. Makanya kadang-kadang gue suka lucu kalau ada pertanyaan orang, gue punya produk ini nih, strategi marketingnya menurut tuh gimana? Secret recipe itu gimana? Gue bilang, lo nggak bisa pukul rata. Lo si A berhasil belum tentu di lu berhasil. Beda. Beda. Dan semua butuh waktu, takes time supaya itu benar-benar orang akan mulai mengenal produk lu dan mau pakai produk lu. Iya betul, betul banget setuju. Soalnya istilahnya ya, gue itu orang tuh masih kayak baru, istilahnya baru ngeh Clowny mungkin ya sekitar 2 tahun terakhir, atau mungkin baru-baru sekarang ini orang tuh kayak, oh gila ya online bisnis ya kayak gitu. Sebelum-sebelumnya ya orang tuh mandang istilahnya ya setengah sebelah mata lah buat bisnis online. Terus berarti nyokap lu sekarang gimana nih memandang bisnis lu sekarang? Udah happy-happy aja dia. Udah nggak nyuruh. Untungnya nyokap gue karena dia dari dulu tuh tahu keuangan gue tuh orangnya nggak bisa nyimpen duit. Jadi tuh duit gue tuh semua masih dalam kontrol nyokap gitu. Dalam kontrol dalam artian gue bisa pakai duit gue, tapi dia tahu gitu jumlahnya berapa. Jadi dari awal banget gue bisnis tuh dia udah tahu. Jadi kalau misalnya pas dia denger orang kayak gitu ya dia cuma senyum-senyum aja. Tapi ya waktu gue jadi pengangguran, ya pasti semua orang tua bakal takut lah. Maksudnya kayak, anak gue udah kayak gini, anak dia udah kayak begini, anak lu ngapain? Ya, tapi sekarang masih banyak yang kayak, wah iya si Nita sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi sampai S2 ngapain? Tapi buat gue gini sih, kalau selama lu bisa bawa pulang duit, apalagi duitnya banyak, itu udah cukup lah. Iya betul. Itu udah paling basic banget, udah cukup lah. Kalau nanti ke depannya lu bisa famous, lu bisa ada di mana-mana, lu dipanggil buat sharing, buat acara apa, masuk TV misalnya, ya itu baru tuh, itu udah yang beda cerita lagi sih itu sih. Betul. Ya tapi orang tua kita ya memang gitulah. Kadang kan mereka melihat apa yang mereka lihat semasa muda, semasa mereka hidup. Kalau kerja begini gitu loh. Kayak gini-gini kadang-kadang mereka juga ya kayak bokap nyokap gue juga kadang-kadang ngelihat beginian, ini online shop, mereka mau belanja aja kadang juga nggak tahu caranya gimana. So gimana neranginnya, kadang-kadang udah generation gap-nya udah terlalu jauh. Lucunya nih, nyokap gue minggu kemarin tuh baru ketipu sama online shop yang ada di Instagram. Ya, Instagram ya. Nah, kan gak sih, maksudnya anaknya jualan online tapi emaknya tuh masih ketipu gitu. Harga mah susah lah. Iya sih. Nah, terus juga kemarin ada yang menarik nih, kok. Gimana? Kemarin tuh ada yang nanya kayak gue kayak gini, lu lebih mending mikirin ke sales, istilahnya gini, kalau lu baru pertama kali bikin bisnis, lu tuh lebih fokusin ke brandingnya apa ke penjualannya dulu? Ini ada acara orang nanya lu nih. Iya, kemarin gue ditanya kayak gitu. Nah, kalau lu gimana jawabnya? Tergantung produk lu dulu. Kalau produk lu memang, let's say kayak misalnya makanan yang umum, misalnya gini deh, kayak sekarang kan yang lagi musim tuh misalnya kayak cake gitu kan. Asal lu bisa bikin kayak apa ya, tampilan foto lu menarik, lu langsung mau dapetin sales, menurut gua sih akan jauh lebih mudah sih ya, karena makanan. Tapi kalau lu ingin bikin produknya yang jauh lebih kompleks, misalnya lu mau bikin aplikasi yang dimana orang mau ngapain gitulah, layanannya yang nggak umum gitu loh, itu mungkin PR-nya akan jauh lebih berbeda sih. Karena ya kayak tadi gue bilang, treatmentnya beda-beda tergantung produknya. Kalau misalnya kayak contoh gini deh, gue kan jual siomay kan di Tokopedia, di GrabFood, di GoFood kan. Itu kalau buat ngarepin dapat sales lebih gampang. Karena kenapa? Ya siomay, semua orang makan siomay.
orang udah kenal dengan produk siomainya. Ya udah, gue tinggal fotoin seininya mungkin, terus tinggal nanti cari terus nanti minta beberapa orang buat kasih review. Udah, share, asal lu rajin aja mah itu gampang sih. Tapi kalau produknya memang lebih susah, ya lu harus mikirin memang sih untuk brandingnya, untuk ini dapetin barang lu gimana, barang lu tuh sebenarnya apa. Kayak dulu awal-awal misalnya contoh gini deh, kayak Gojek awal-awal. Gojek itu kan sesuatu hal yang baru kan. Pas lagi mereka baru muncul, ya kan, ya mereka mau nggak mau harus nge-brandingnya dulu. Mereka harus memperkenalkan, dalam tanda kutip mengedukasi orang-orang, ini loh ada layanan ojek online. Terus supaya orang bisa cobain gimana? Waktu itu gue masih ingat tuh, dikasih lah kemanapun 10.000 tarifnya flat kan. Orang cobain, tahu, itu tuh panjang perjalanannya nih, karena sesuatu yang baru. Atau mungkin sesuatu orang yang nggak terlalu itu, atau mungkin barang yang lebih niche sekali ya. Benar. Kalau makanan masih lebih gampang sih. Tinggal bagaimana lu kreatifnya aja menyajikan. Kalau baju, clothing kayak cara lu, ya itu bagaimana caranya lu diferensiasi dengan produk-produk yang lain yang sama kayak lu gitu loh. Lu memberikan touch engagement ke calon customer lu dengan lu berbicara. Lu berkomunikasi dengan mereka. Sedangkan mungkin kalau yang gue lihat produk-produk lain, merek-merek lain, baju cewek yang lain, mungkin mereka ada barang, foto, post, ada barang, foto, post, atau nggak pakai model, udah gitu doang ya. Kayak lagi lihat buku katalog aja jadinya. Enggak, lu nggak ada ikatan emosionalnya. Menurut gua itu sih. Betul. Betul. Bener banget sih, ya. Tergantung bisnisnya, balik lagi. Makanya beda-beda sih, makanya beda treatment, beda cara. Ini ada contoh yang bagus juga nih. Gue juga baru kemarin tuh gue sempet ini tuh ditawarin kerjaan. Jadi dia tuh pengen bangun suatu case komunitas dia kayak macam marketplace tapi untuk para petani dan nelayan deh. Jadi dia pengen tuh supaya petani-petani ini barang-barang mereka ini bisa langsung ada orang yang beli. Jadi pengen bikin ada komunitasnya juga. Tapi kan masih baru kan, dan hal ini kan masih gue bilang kayak para pelaku bisnisnya pun juga masih terhitung baru dan belum terlalu terkenal. Nah, tapi si ownernya ini pengen langsung supaya dapat salesnya banyak. Gue bilang nggak bisa. Apalagi dalam dia bilang target 2021 pengen dapat salesnya naik. Wah, susah gue bilang. Lu nggak akan bisa. Lu harus pelan-pelan dulu. Gimana caranya supaya orang mau belanja kalau tempat lu aja sepi? Ya lu kan bikin kayak marketplace gitu kan, lu kayak bangun mall kan. Lu harus punya tenannya dulu dong yang jualan. Kalau tenan lu dikit, ya siapa yang mau datang? Iya benar. Mall aja yang udah ada fisiknya, ada yang mall sepi. Iya, ada mall sepi kan. Makanya itu dia, lu nggak bisa ngarepin langsung dapat sales, apalagi kalau masih baru. Susah, lu mau bangun ekosistem kayak begitu ya, lu harus bangun ekosistemnya dulu, nggak bisa ngarepin lu udah bangun, lu udah bikin, orang langsung datang belanja. Ya, nggak bisa sih. Ada prosesnya lah, ada prosesnya. Kayak Tokopedia atau Shopee pun juga, Tokopedia lah, Shopee kan baru datang belakangan. Tokopedia pun juga seperti sekarang pun juga mereka butuh proses panjang sampai akhirnya mereka orang-orang baru mulai pada pakai. Tapi gue join Shopee duluan loh. Lu join Shopee duluan. Jadi di 2000 Shopee itu udah ada dari 2015. Iya. Shopee kan sebenarnya dari luar dan mereka penetrasi masuk ke Indonesia. Cuman maksud gue kalau Tokopedia kan yang lokal punya, sebenarnya mereka udah ada dari tahun 2009, 2010 deh, gue lupa deh. Tapi maksudnya perjalanan mereka dari yang orang nggak pernah pakai, akhirnya kayak sekarang banyak yang pakai, ya itu kan proses. Itu kan proses. Betul banget. Benar banget. Gitu loh. Lu nggak bisa ngarepin tiba-tiba 2009 Tokopedia bikin Tokopedia langsung yang punya Tokopedia langsung orang pada mau jualan dan belanja di situ. 2009 gua malah masih jual beli di Kaskus. Bener, Kaskus forum. Iya kan, di forum. Masih pakai SMS atau pakai BBM, waktu itu yang paling canggih, transfer langsung. Iya benar. Punya kemungkinan ketipu tinggi banget, gila dulu pas zaman-zaman Kaskus.
Sampai ada itu kan apa kayak bank perantara gitu. Iya betul. Apa rekening bersama? Iya, rekber. Ya, Di zaman itu ya. oh iya itu Malah dulu sekarang nggak tahu Kaskus gimana. Masih ada nggak sih? masih ada, tapi ya udah nggak seramai dulu. Forum jual beli Oh, udah nggak ini, karena nggak aman. iya benar. Nggak aman dan mereka nggak apa ya, nggak mau ngembangin, ya udah Iya benar. kalah sama Tokopedia. Tapi kalau dibilang marketplace juga buat gue plus minus sih. Mhm. Plus minus. Plus minusnya Plus gimana? minus. Kalau dulu kan enak. Kita sebagai penjual kalau misalnya dapat duit langsung dari pembeli dong. Hmm. Full lagi. Kalau sekarang kan ya karena mereka udah rame, potongan pun semakin besar. Ya itu kan emang apa yang sedang mereka rencanakan nih. Nanti kalau Iya. misalnya, gue nggak tahu siapa yang akan menjadi pemenang di e-commerce ini, di marketplace ini, tapi let's say misalnya cuma ada satu doang yang pemenangnya nih, ya bisa jadi nanti akan terjadi namanya monopoli. Karena cuma lu doang yang ini. Mereka mau ngecas berapapun nanti terserah. Dulu gue pernah jualan di eBay. eBay itu lebih sadis fee-nya. Gila. Belum lagi kalau lu mau jadi ini ya, yang premium store-nya, which is lu harus bayar tiap bulan. Itu juga udah lumayan mahal, berapa puluh dolar gitu, tergantung lu mau ini ya, levelnya seberapa. Dan tiap kali ada penjualan, lu dipotong hampir 10%. Ya, kayak gue mirip-mirip deh di Shopee segituan. Iya, hampir 10%. Dan belum lagi kan pembayaran kalau di eBay itu kan pakai PayPal kan. Oh iya, benar. PayPal-nya ada fee lagi. Jadi kurang lebih Benar. per transaksi itu hampir 15% kalau di total-total. Makanya kalau gue jual di eBay, gue harus markup harganya. Iya, benar. Gue harus markup. Benar Dan sih. kalau barang lu itu harganya marginnya terlalu tipis, wah udahlah susah lu kalau mau jualan. Benar. Susah banget. Makanya gue juga, tapi banyak juga orang-orang yang sampai sekarang cuma jadi dropship internasional. Nah, tentang dropship, menurut tuh gimana tentang dropship gini? Menurut tuh kalau orang yang udah lama masih dropship terus, menurut tuh bagus gak sih? Gue sih nggak punya mentalnya ya. Kenapa tuh? Gak tahu ya, gue tuh pernah menjadi dropshipper dan kayak males gitu ketika kita udah dibayar orang, tapi kita tuh nggak ada barang, terus ternyata si supplier juga nggak ada barang gitu loh. Lu nggak punya kontrol di situ. Betul, ke satu itu. Kedua, akan sangat mudah, apalagi kan zaman sekarang udah zaman marketplace kan, dimana tuh orang udah jadi marketplace itu kan menghubungkan dari istilahnya memutus mata rantai si dropshipper ini nih lama-lama nih. Betul. Nah, udah saatnya kayaknya harus, kalau menurut gua ya, ini secara gua pribadi, kayak udah perlu saatnya lu bangun brand. Kayak gitu. Yang itu yang membedakan lu sama ya orang-orang lain. Dan lu merasa gini juga gak sih, kalau lu memang udah punya barangnya, lu punya stoknya, mau nggak mau lu jadi harus lebih, ya lu jadi ada dalam tanda kutip pressure yang memang lu harus jual nih, lu harus laku nih barangnya. Kalau dropshipper kan ya kejual syukur, nggak kejual ya udahlah, gue nggak megang barang ini, gue nggak keluar modal. Apalagi awal-awal bisnis, wah itu bisikan syaiton. Lu awal-awal bisnis nih waktu gue, kalau ini sih waktu gue ya, waktu awal-awal gue buka Cloud ini, ketika paket masih paling 1 hari, ya dapat 10 paket aja udah puji Tuhan gitu kan, kalau dulu tuh. Baru 1 paket sehari 5, 8 gitu kan. Wah, itu kan ngelihat tetangga jual, oh temen gue jualan tas bisa sampai sehari kirim 100 paket. Langsung pikiran, apa gue jualan tas aja ya, nggak usah jualan baju. Dulu gue sempat mikir kayak gitu. Terus nanti lihat temen gue liat jual casing. Wah, kayak jual casing lebih cuan deh. Kayak mendingan jualan casing. Lupa apa baju. Kayak gitu. Itu tuh kayak, itu justru yang bikin kita tuh nggak fokus, nggak konsisten, dan akhirnya tuh nggak ke goal gitu loh. Iya. Itu kan mirip kayak gini, kayak orang-orang kalau bertanya, sekarang ini bisnis apa sih yang lagi bagus? Iya benar. Iya kan? Bisnis apa sih sekarang, barang apa sih yang lagi laku dijual? Ya, tapi ya kayak tadi lu bilang, ya jadinya musiman ketika casing lagi rame,
Orang ramai-ramai jual casing, tapi casing udah kelar, apa nih? Kayak kemarin masa-masa awal pandemik, masker. Orang ramai-ramai nimbun masker dan jual masker mahal-mahal. Tapi Iya kan sekarang benar. masker jadi murah. Nah, gimana? Kan musiman kan. Bener sih, jadinya nggak konsisten sih. Ya tapi masih ada sih nih yang orang-orang kayak gitu sih. Nggak bisa disalahin karena ya mereka dapat untung cepet. Habis itu ya mereka mikir lagi, muter otak lagi. Ini gue mau jual apa lagi nih. Iya Tapi benar. to be honest, kalau gue sih tipenya nggak gitu sih. Gue lebih suka membangun sesuatu pelan-pelan tumbuh gitu loh. Karena Iya benar. kalau hanya melihat orang jualan ini rame, jualan itu rame, nggak ada habisnya. Lu jadi kayak kerja serabutan. Benar. Dan itu gue dapet pelajaran itu waktu gue jadi importir. Jadi tuh dulu gue import ini, lu tau gak sih dulu zaman kalau misalnya kita nih pakai handphone, terus ditaruh kayak ada fish eye lens gitu. Ah iya, tahu. Nggak tahu Dulu kan handphone gimana. belum ada wide angle kan kalau di handphone. Betul. Jadi dipakai fish eye gitu biar ini. Nah dulu tuh gue masukin kayak gituan kan. Wah itu duit cepet. Tapi cepet juga turunnya. Kalau kayak makanan tuh kayak makanan apa? Es kepal Milo. Ya, kayak gitu tuh, benar. Yang kayak gitu. Seblak, rame hilang. Jadi produk life cycle-nya tuh terlalu cepet. Iya. Dan gue nggak suka tuh produk-produk kayak begitu tuh. Oke, kalau Tapi kayak ada aja orang yang mentalnya di situ. ada, nggak salah. Tapi ya gitu harus cepet adaptasinya. Bener. Harus cepet adaptasinya. Nggak boleh terlena. Iya betul. Kayak apa? Dulu juga jualan, dia rame-rame jualan apa tuh? Akik. Batu akik kan. Oh iya. Orang Bener. semua orang batu akik. Sekarang batu akik kemana? Iya benar. Temen gue, jadi gue baru diceritain nih sama temen gue. Temen gue ini tuh forwarder di Cina gitu. Dia punya salah satu customer-nya itu yang masukin yang buat alat rapid dari Cina ke Indo. Udah untung 3M cuy. Corona dia untung 3M. Dari alat rapid? Dari rapid test. Tapi habis itu gitu ya, dia ambil, buang, lempar, udah angkat tangan. Udah langsung ambil duitnya aja. Tapi ada sih yang kayak gitu sih. Dan sebenarnya, to be honest, gue juga salut sama mereka yang bisa lihat peluang kecil kayak gitu, cepet, tek, udah. Di situ, udah nih, gue apalagi mesti gue jual nih. Tapi gue merasa gue bukan tipenya kayak gitu sih. Gue sama-sama. Itu kan gimana ya, lu harus gesit banget kan. Sedangkan gue tuh tadi gue bilang, gue lebih suka kayak sekarang gue bikin podcast nih, yaudah gue membangun podcast gue mulai awal pelan-pelan sampai akhirnya gue bisa ngundang beberapa guest yang malah kadang-kadang gue nggak nyangka gue bisa ngobrol sama mereka gitu loh, dan mereka ada di podcast gue kayak Aderai. Gila, Aderai itu legend kan, maksudnya dia levelnya udah prestasinya dunia gitu, dan dia ada di podcast gue gitu loh. Dulu gue lihat di TV, sekarang gue ngobrol sama dia. Ya, gue mendingan begitu sih, membangun sesuatu pelan-pelan, tapi gue tahu stepnya nanti ini ujungnya mau kemana. Ya, dan lebih produk life cycle-nya juga bisa lebih lama. Iya. Untuk si produk ini untuk sustain ya. Iya, dan yang penting buat gue adalah ada legacy yang bisa gue tinggalin sih. Karena yang gue belajar dari orang-orang yang sukses ya, orang-orang sukses ini pasti selalu punya legacy di karyanya. Steve Jobs dengan Apple, Bill Gates dengan Microsoft, atau kalau kita misalnya mau contoh kayak film, misalnya Peter Jackson dengan trilogi Lord of the Ring-nya, orang-orang udah kenal langsung kan, maksudnya kelihatan gitu loh, selalu nempel orang ini dengan karyanya mereka. Ya, betul. Itu sih yang gue lebih suka ya daripada mencelak sini. Tapi tetap gue nggak menyalahkan orang-orang kayak begitu. Kalau mereka emang lebih suka gitu, go ahead, karena tetap dapat duitnya ada dan gede. Oke, hebat mentalnya sih. Betul. Oke. Plan ke depannya ngapain nih sekarang nih, lu untuk Clowny ini? Yang pasti mau kembangin lagi dong, Clowny. Ada planning untuk buka offline store gak sih? Offline store sih kemungkinan ada, tapi gue nggak mau offline store buat Clowny sendiri. Gue lebih prefer kayak ya udah masuk ke beberapa, kayak kalau sekarang kan lagi zaman tuh ya, yang kayak sejenis dev store tapi bukan dev store zaman lama gitu.
Apa tuh? Kayak Lokal Strong kalau tahu. Iya. Dan rencananya akan collab ke beberapa brand lain sih di luar Clowny, maksudnya jadi ya kerja sama brand lain. Terus juga di tahun ini rencananya gue bakalan ada campaign tentang woman empowerment. Pokoknya 2021 ini Clowny temanya, kalau di 2020 kemarin Clowny temanya itu lebih ke self love. Di tahun 2021 ini gue pengen temanya itu secara garis besarnya itu ke woman empowerment. Jadi ya kayak kemarin kita baru support juga sama brand Yuna & Co itu buat anak-anak yang difabel. Mereka lagi ada campaign kalau misalnya anak difabel itu juga bisa percaya diri. Jadi kita support secara fashionnya kayak gitu. Nah, lebih pengen dibanyakin yang bangun kerjasama sama brand lain sih. Kolaborasi ya, karena lagi di zamannya kolaborasi itu. Benar. Karena kayak by the end of the day ya, kalau misalnya dibilang offline store mau pasti ada, tapi bukan jadi main priority gue. Karena pada akhirnya nanti, kalau menurut gue ya, ini kalau menurut gue nggak tahu bakalan gimana. Kalau dari prediksi gue, pada akhirnya itu offline store cuma jadi ini doang, tempat display barang. Iya, showcase doang ya. Showcase doang. Kayak lu ke showroom tapi barangnya belum tentu ada gitu. Barangnya lu ordernya di online atau lu order dulu gitu. Iya. Di luar udah biasa tuh kayak gitu tuh. Iya. Pasti nanti ke situ kalau menurut gua, tapi gua nggak tahu nih. Tapi kayaknya ke arah sana sih. Gua rasa sih dalam waktu dekat malah mungkin bisa jadi tahun ini ke tahun depan paling cepet sih. Apalagi dengan pandemi kayak sekarang ya, orang harus lebih jaga jarak, lebih touchless. Gue rasa sih akan seperti itu sih. Ya, justru pandemi ya jadi peluang buat kita pemain online sih. Karena orang mau yang biasanya beli sayur mesti ke pasar, cobain aplikasi online.